Baiklah, perkenalkan saya Diata Nazwa Purwopedi dengan NPM 24010021. Di sini saya akan membuat video edms tentang bagaimana kita mengedukasi kepada pasien cara berwudu walaupun dalam keadaan atau kondisi pasien itu sedang sakit. Baiklah, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. D sedang bertugas di klinik Pasundan pada pagi hari ini ya Pak ya. Baik Bapak, saya izin mencatat identitas Bapak lebih dahulu boleh? Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Abdul. Dengan Bapak Abdul, usianya berapa? 29 tahun, Pak. 29 tahun. Tempat tanggal lahirnya, Pak? Tempat tanggal lahirnya saya di Bandung Paskal. Baik. Bapak, saya pastikan jenis kelamin Bapak laki-laki ya, Pak ya? Untuk alamatnya di mana, Pak? Alamat saya di Buah Batu. Baik, di Buah Batu. Baik Bapak, jadi pada kali ini saya akan memberikan edukasi kepada Bapak bagaimana cara berwudu atau bersuci walaupun dalam kondisi pasien atau Bapak dalam kondisi sakit ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Baiklah, yang pertama kita akan pastikan terlebih dahulu kita masuk ke tahap persiapan dan juga kita akan penilaian kondisi pasien. Kita akan memastikan badan dan juga pakaian tempat ibadah bersih dari najis, dan juga kita akan melihat dari pasien tersebut, di mana jika pasien itu menggunakan diaper sebaiknya itu diganti terlebih dahulu. Nah, apakah Bapak menggunakan diaper sebetulnya? Baik, di mana jika pasiennya itu tidak menggunakan diaper, kita tidak perlu menggantikan terlebih dahulu. Nah, kecuali pasien dalam kondisi buang air kecil atau besar yang tidak terkontrol. Nah, di mana selanjutnya pasien dalam kondisi luka seperti darah ataupun nanah ataupun pus, dan juga pasien menggunakan NGT, dan juga pasien yang menggunakan infus atau memakai infus, dan juga pasien yang tidak memakai atau yang tidak dapat mengontrol buang air kecil atau buang air besar. Selanjutnya kita akan pastikan terlebih dahulu tempat ibadah suci yang akan pasien ini untuk melakukan ibadah terlebih dahulu. Memang kita akan pastikan pada pasien rawat inap itu diupayakan bed dalam keadaan bersih, yang dimana bed dalam keadaan bersih dan juga kondisi bed itu tidak memungkinkan untuk dibersihkan dari najis, dan juga pasien tidak dapat berpindah tempat. Itu pasien dapat ibadah di atas bed yang najis tersebut yang tidak tembus. Nah, gimana sehingga ia tidak bersentuhan dengan najis? Seandainya hal ini pun tidak mungkin dilakukan, pasien tetap dapat ibadah meskipun di atas tempat yang najis tadi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan penilaian dari kondisi pasien tersebut. Untuk kondisi pasien itu ada 4. Pasien dapat berwudu dan juga boleh terkena air. Itu cara bersucinya itu Bapak boleh melakukan wudu seperti biasa ya Pak ya. Namun jika pasien boleh terkena air tapi tidak dapat berwudu, itu cara bersucinya itu pasien itu dapat diwudukan. Kita bisa membantu Bapak untuk wudu. Yang ketiga itu misalkan pasien sebagian anggota tubuhnya itu pasien itu tidak boleh terkena air atau tidak boleh basah, yang dimana cara bersucinya itu bagian yang tidak boleh terkena air itu dibasuh seperti biasa, bagian yang tidak boleh basah itu diusap dengan kain atau tangan basah, yang juga tidak boleh diusap namun dibiarkan saja. Selanjutnya, pasien tidak boleh terkena air jika basuhan atau usapan air itu menyebabkan kesehatan pasien itu memburuk atau menunda kesembuhan pasien, maka wudhu itu diganti oleh tayamum. Namun pada keadaan pasien tersebut itu sebagian anggota wudhu pasien tidak boleh basah oleh air. Selanjutnya kita akan melakukan tahapan berwudhu, yang dimana kita akan persiapkan terlebih dahulu. Tahapan berwudhu itu ada spray, yang dimana spray ini berisi air. Lalu ada mangkuk, yang dimana mangkuk ini untuk meneteskan sisa-sisa air wudhu pasien. Lalu di sini ada handuk, ini tuh untuk mengelap air atau membasuh ke pasien. Nah, selanjutnya kita boleh meminta pasien untuk melakukan gerakan wudhu menggunakan air. Yang pertama kita akan mencuci kedua tangan dari pasien tersebut menggunakan spray. Punten ya Pak ya. Selanjutnya, jika sudah, kita akan meminta pasien itu untuk berkumur, yang dimana berkumur ini sunnah. Bapak boleh berkumur ya Pak ya. Baik, yang dimana semprotkan air spray itu ke kumur, ke mulut, dan juga menghirup air ke hidung. Lalu Bapak boleh mengeluarkannya Pak ya. Yang dimana kita boleh mewadahi air kumuran tersebut menggunakan mangkok. Jika sudah, kita minta pasien untuk membasuh muka. Jika sudah, kita meminta pasien untuk membasuhkan kedua lengan sampai siku.
Nah, yang dimana jika dalam keadaan pasiennya itu ada plester yang dimana atau infus itu semacamnya, boleh bagian plesternya itu tidak dibasuh, melainkan hanya diusap saja atau dilap menggunakan handuk yang sudah kita basahi tadi. Selanjutnya kita bisa mengusap kepala pasien menggunakan air spray ini. Bapak boleh mengusap kepala ya Pak ya. Yang dimana selanjutnya Bapak boleh mengusap telinga. Selanjutnya kaki ya Pak ya, yang dimana pada kaki boleh diusap sampai mata kaki dan juga sela-sela jari kakinya. Nah, selanjutnya kita akan memberitahukan pasien bagaimana cara berwudu itu melalui atau dengan cara tayamum. Yang pertama, Bapak boleh mengambil debu dari papan ya Pak ya, ditapak terlebih dahulu, yang dimana debunya itu Bapak boleh langsung mengusapkan ke muka. Ini mana boleh mengusapkan ke muka itu hanya 1 kali ya Pak ya, boleh mengambil debu kembali atau tidak. Nah, selanjutnya Bapak boleh mengusapkan debu itu ke telapak tangan dan juga ke punggung tangan ya Pak ya, lalu diusap hingga ke pergelangan tangan sebanyak 1 kali, kanan dan juga kiri. Baik, sudah. Baik Bapak, alhamdulillah telah selesai Pak ya untuk edukasi bagaimana cara Bapak berwudu atau bersuci sebelum melakukan ibadah walaupun kondisi Bapak seperti ini. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada dong. Apakah Bapak sudah mengerti? Ngerti dong. Baiklah, mungkin dari saya cukup ya Pak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak. Iya dong.